Israel itu negara yang tegak berdiri di atas 5 pilar. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Satu, Taurat. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan ya negara Israel Zionis itu negara sekuler. Nggak ada itu negara sekuler. Dia negara religius. Nama negaranya aja ambil nama lakopnya Nabi Yakub. Israel itu kan Nabi Yakub. Nama julukannya Nabi itu. Cita-citanya merebut itu apa? Cita-cita dari kitab suci. Kitab suci mereka tentu yang sudah dipalsukan, ya. Lah kita umat Islam baru ngaji dikit bab jihad, bab politik, udah dibilang apa? Teroris, takut gitu, ya kan? Ini yang disebut apa? Nah, kita ini dingin, nggak punya ghirah terhadap agama Islam. Yahudi itu bangun negaranya berdasarkan Taurat, satu. Yang kedua, bundukiyah, senapan, senjata. Jadi dia udah siapkan. Nih, modal gua kitab suci Taurat, modal yang kedua senjata. Maka semua negara-negara pendukungnya memasok senjata. Itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah kasih kesempatan Yahudi untuk bertobat, ya, untuk memperbaiki sikapnya, dikasih kesempatan, dikasih apa? Anak yang banyak, harta yang banyak, dan pendukung negara-negara besar yang banyak. Yang ketiga apa? Perencanaan Yahudi yang cerdas, tahdid. Dia punya perencanaan, dia punya target. Target ini harus diwujudkan. Semangat mewujudkannya itu menyala. Nah, jangan kita doang menyala abangku, ya, tapi nggak punya rencana. Ya, duit kagak punya, senjata kagak punya, mau bikin apa lu? Yahudi itu rencananya matang, sistematis dia. Jaringan finansial dikuasai dulu. Negara-negara Eropa Perang Dunia ke-1 itu semua ngutang sama bankir Yahudi. Makanya Inggris balas budinya apa? Berikan tanah Palestina kepada kelompok Zionis. Nah ini. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Bantuan besar tentara salib. Kok bisa? Ini ada warna salibnya juga di sini di belakang Israel ini. Didukung oleh siapa? Negara-negara pendukung, ya, pendukung Zionis yang garis keras itu Amerika. Itu adalah dikuasai Amerika itu oleh kelompok evangelis. Kelompok Kristen evangelis ini adalah Protestan. Ini yang paling getol menyuarakan supaya presiden siapapun pemimpin Amerika itu harus mendukung Israel. Kalau ada yang tidak mendukung, seperti John Kennedy, itu dibunuh. Kenapa? John Kennedy itu satu-satunya yang Katolik, presiden Katolik di Amerika cuma dia. Makanya dibunuh, harus diganti. Nah, makanya sekarang presiden Amerika itu selalu Protestan evangelis. Kenapa? Kelompok ini mengatakan bahwa tidak akan terjadi kebangkitan turunnya juru selamat Nabi Isa ke dunia terakhir itu kecuali dengan membangun kembali kuil Sulaiman. Jadi bertemu itu ideologinya evangelis dengan Zionis, ya. Maka itu rahasianya. Yang kelima, kegagalan bangsa Arab yang direncanakan. Udah gagal pakai rencana lagi, kan gobloknya minta ampun. Orang kalau gagal karena nggak sengaja, ya itu lain. Ini gagalnya direncanakan. Musuh merencanakan, dianya sendiri pemimpin Arab merencanakan. Kalau kita tinggalin aja Palestina. Makanya setelah perang 67, perang 73 selesai, bye-bye Palestina. Ya, itu urusan ente sendiri. Silakan lu mau lawan-lawan, ya. Sampai sekarang begitu kan? Ya, nggak ada pembelaan. Nah, bagaimana kita membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis? Nah, inilah menghentikan kezaliman Zionis Israel itu. Tidak bisa hanya dengan himbauan diplomasi. Tidak bisa kita selesaikan, kita hentikan kejahatan itu dengan apa? Dengan mengirimkan bantuan bertonton. Tidak cukup kita berupaya untuk menghentikan kejahatan itu dengan doa. Tetapi juga ini yang salah satu yang paling penting adalah bagaimana menghentikan kejahatan itu dengan apa? Dengan kekuatan. Makanya dalam Al-Quran itu selalu disinggung tentang pentingnya umat Islam ini memiliki kekuatan. Wahai orang-orang Islam, orang-orang beriman, siapkanlah. Ya, jadi harus ada persiapan. A'iddu lahu, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi mereka. Mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian sanggup berupa kekuatan. Jadi kekuatan itu tidak disebutkan. Pokoknya apa saja yang kalian sanggup, yang maksimal bisa kalian berikan kekuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah
liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi subhanah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Saudara hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan kemuliaan untuk menyembah satu-satunya Allah, Tuhan yang kita sembah, pemilik, pencipta, pengendali seluruh alam semesta. Allah itu adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub beserta seluruh anak cucu keturunannya. Dan karena tujuan untuk memurnikan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah diutus para nabi dan rasul. Diturunkanlah wahyu-wahyu kepada para nabi dan rasul sampai wahyu dan rasul yang sempurna itu Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab suci Al-Quran untuk menjadi penerang, menjadi pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari, setiap langkah, setiap pikiran beliau itu senantiasa tidak lepas dari keinginan besar, kalau boleh dikatakan sebagai ambisi. Ambisi satu-satunya Rasulullah itu adalah untuk bagaimana umat manusia ini mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana kedatangan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita ini, yaitu memiliki karakter beliau itu azizun 'alaihi ma anittum, merasakan beratnya penderitaan yang kalian alami. Jadi kalau ada umat Islam yang menderita, umat Islam yang kesulitan, ya, Nabi SAW itu orang pertama yang paling merasakan kesedihan. Kalau sekarang saudara-saudara kita di jalur Gaza, di Palestina, ya, dikepung, dibombardir, mereka ingin diusir dari negerinya, dari kampung halamannya, ya, berdarah darah, kemudian terkucilkan, terisolasi, tidak banyak mendapatkan pertolongan dari masyarakat dunia, bahkan dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bisa dipastikan sesuai dengan ayat itu adalah orang yang paling merasakan beratnya penderitaan itu. Yang kedua, harisun 'alaikum, beliau itu sangat menginginkan, ya, haris, punya hirs yang besar, punya ambisi yang besar, ya, untuk apa? Untuk membawa kita semuanya ini selamat dunia dan akhirat. Maka itu mari kita ucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini ya, kita akan bahas topik tentang ya, bagaimana kita mencetak, membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis atau pembebas Al-Aqsa. Ya, sudut pandang bicara kita kalau bicara tentang Palestina itu, saya kira ya sudah dicukupkanlah ketika kita berbicara tentang bagaimana penderitaan mereka, gambarannya seperti apa. Sudah banyak yang mengulasnya. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Ya, ada bantuan-bantuan kemanusiaan. Tapi yang kurang dari kita ini adalah ya, tidak ada gerakan untuk mendorong negara-negara muslim untuk apa? Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Hubungan Luar Negeri, yaitu untuk ya, memberikan asistensi ya, bantuan untuk penyelesaian secara militer. Ya. Jadi penyelesaian militer ini harus ada dalam hati dan sanubari kaum muslimin. Ya, menyelesaikan kezaliman, menghentikan kezaliman Zionis Israel itu, ya tidak bisa hanya dengan himbauan diplomasi. Tidak bisa kita selesaikan, kita hentikan kejahatan itu dengan apa? Dengan mengirimkan bantuan bertonton ya, kemanusiaan itu. Tidak cukup kita berupaya untuk menghentikan kejahatan itu dengan doa, ya. Tetapi juga ini yang salah satu yang paling penting adalah bagaimana menghentikan kejahatan itu dengan apa? Dengan kekuatan. Makanya dalam Al-Quran itu selalu disinggung tentang pentingnya umat Islam ini memiliki kekuatan. Ya, bicara tentang surah Al-Anfal itu tentang perang Badar ya, selalu disinggung wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Wahai orang-orang Islam, orang-orang beriman, siapkanlah ya. Jadi harus ada persiapan. A'iddu lahum, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi mereka. Ya. Mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian sanggup berupa kekuatan. Jadi kekuatan itu tidak disebutkan. Ya, pokoknya apa saja yang kalian sanggup, ya, yang maksimal bisa kalian berikan kekuatan itu. Ya. Nah, kekuatan umat Islam ini ketika menghadapi makar kaum Zionis Yahudi, ya, itu sudah melalui berbagai macam fase. Ya, mulai dari fase kekuatan militer dan kekuatan diplomatik. Ya, fase kekuatan militer, ya, itu sudah 4 kali. Kalau kita hitung dari sejarah akar konflik yang terjadi di Timur Tengah, ya, penjajahan terhadap atau pendudukan terhadap Palestina dan Baitul Maqdis ini sudah melewati 4 kali pertempuran. Ya, mulai dari tahun berapa? 1948. Ya, ketika deklarasi berdirinya negara Israel, di mana itu adalah hasil dari cek yang diberikan ya oleh PBB dengan UN Partition tahun 1947. Ya, cek itu diambil oleh Israel. Ya, dia ambil untuk apa? Menjadi dasar pembentukan negara baru. Ya, PBB berdiri tahun berapa? 1945, setelah Perang Dunia Kedua, ya, bulan Desember. Kemudian tahun 47 UN PBB itu membuat apa? Membuat langkah resolusi Dewan Keamanan yang terdiri dari 5 negara pemilik hak veto, ya,
terhadap keputusan-keputusan sistem hukum internasional itu mengambil keputusan untuk membagi wilayah Palestina ini menjadi dua. Yang disebut dengan UN Partition, pembagian wilayah Palestina. Nah, setelah itu berdiri negara Israel. Dideklarasikan ya pada tahun 1948, ya, tepatnya bulan Mei. Ya, kalau tidak salah Mei, ya, tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Nah, setelah deklarasi itu terjadi pertempuran, ya, di mana negara-negara Arab seluruhnya bulat, ya, menolak, ya, UN Partition itu. Kenapa? Karena bangsa Palestina, umat Islam, seluruh negara-negara Arab menyatakan bahwa tanah Palestina itu tidak bisa dibagi-bagi. Maka kita kenal ungkapan from the river to the sea, ya. Dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania itu adalah wilayah historis tanah Palestina yang diduduki oleh penduduk asli bangsa Palestina, bangsa Arab sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Ibrahim lahir, ya, Nabi Ibrahim lahir itu kurang lebih 3.000 sebelum Masehi, ya. Kemudian beliau hijrah kemana? Ke Palestina, ke Kanaan, Baitul Maqdis, yang di situ Palestina itu sudah dihuni oleh bangsa Arab, ya, yaitu kaum Yebus atau Yabusiyun. Itu sudah 7.000 tahun mereka tinggal di situ. Nah, Nabi Ibrahim datang ke negeri Palestina itu kurang lebih pada tahun 2900 sebelum Masehi. Ya, kemudian beranak cucu, beranak pinak di Palestina itu, ya, melahirkan Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, tapi belum menjadi sebuah suku bangsa yang besar. Ya. Jadi beliau berdakwah di situ, mendakwahi orang-orang Arab yang saat itu tentu saja tidak mengenal tauhid. Ya. Itu sukunya bangsanya bangsa Arab, karena bangsa Arab itulah yang mendiami wilayah negeri Syam, kemudian Jazirah Arab itu anak keturunannya siapa? Ya, anak keturunannya Sem bin Nuh. Ya, Kan'an, Nabi Nuh itu punya anak Sem namanya. Ya, kemudian anaknya Sem itu namanya Kan'an. Nah, Kan'an itulah bangsa Kan'an itu yang mendiami wilayah Baitul Maqdis sebelum Nabi Ibrahim lahir, sebelum Nabi. Ya. Maka Sem itu, ya, salah satu keturunannya adalah bangsa Arab. Nah, dari situ juga nanti Nabi Ibrahim juga keturunan Sem itu, ya. Makanya disebutnya As-Samiyun. Nah, kalau ada kelompok orang yang anti terhadap Yahudi dan Arab, itu disebutnya antisemitik. Ya, karena Semitik itu dari klan keturunan Sem putra Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh ini punya 3 putra. Ada yang kemudian melahirkan anak cucu keturunan bangsa Arab dan Yahudi, itu satu akar tuh. Ya, kemudian ada yang kulitnya hitam, itu di Afrika, semua anak cucunya ke sana. Ada lagi yang bermata sipit, kuning, langsat, ya, itu di Rusia, Cina, dan seterusnya sampai ke Nusantara itu. Nah itu. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bangsa-bangsa Arab ini menolak UN Partition itu. Ini solusinya mencari apa? Solusi militer, memerangi negara Yahudi yang baru lahir tahun 48. Hasilnya kalah, ya. Tidak bisa menghentikan, ya, berdirinya negara Zionis Israel itu yang berdiri di atas, ya, pembantaian terhadap umat Islam, pengusiran, pengambil alihan paksa properti tanah milik warga umat Islam yang ada di Palestina. Kemudian perang lagi tahun berapa? Tahun 1956. Ya. Sebenarnya perang 1956 itu tidak terkait langsung dengan Israel. Ya. Sebab apa? Mesir waktu itu mengumumkan apa? Nasionalisasi terusan Suez.
ya, oleh pemerintahan baru, ya, hasil daripada revolusi tahun 56. Jadi rakyat Mesir dipimpin oleh sekelompok perwira jenderal, angkatan bersenjata Mesir itu, ya, melakukan revolusi, memimpin revolusi, kemudian mengganti sistem kerajaan, ya, monarki Mesir. Jadi sebelum tahun 50 itu Mesir itu monarki, termasuk yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan kemerdekaan Indonesia tahun 1946, ya. Itu Mesir ketika itu masih menjadi negara monarki dipimpin oleh Raja Farouk. Hanya memang ada monarki konstitusional, ada perdana menterinya, ada menteri-menterinya, ya, ada parlemennya, cuma masih dalam bentuk monarki. Ya, parlemen, ya, kementerian itu ya tidak, ya, punya kekuatan wewenang yang besar, ya. Semua ditentukan oleh raja, ya, sama seperti di Arab Saudi, ya, sama seperti sekarang di Jordania dan negara-negara Arab lainnya. Ya, ada perdana menteri, ada menteri-menterinya, ada kepala angkatan bersenjata, tapi tidak memiliki kewenangan. Yang mengangkat mereka itu adalah raja, termasuk yang mengangkat parlemen, ya, raja. Jadi wakil rakyat itu diangkat oleh raja, ya. Bapak yang dirahmati Allah, maka Mesir itu berubah sistem menjadi, ya, republik, kemudian mengganti sistemnya dari kerajaan itu. Nah, kemudian langkah pertama yang mengejutkan dunia itu adalah rezim baru, ya, dari hasil revolusi itu mengambil langkah untuk menasionalisasi terusan Suez. Nah, terusan Suez ini kan dibangun oleh Inggris, ya, pada abad ke berapa? 19. Ya, jadi Inggris itu sudah mengeluarkan dana besar, investasi besar itu untuk membuat terusan Suez, kanal Suez itu yang membelah negeri Mesir, Gurun Sinai itu, supaya kapal-kapal perdagangan dari Eropa melalui Laut Mediterania itu bisa tembus ke Asia melalui jalan yang lebih singkat, ya, daripada dia muter melalui Samudra Atlantik, ya, mengitari Afrika, ya, sampai ke bawah. Itu kan dulu kan jalur rute perdagangan zaman dulu kan begitu. Zaman kolonialisme, VOC, Portugis, Belanda, Spanyol datang ke Nusantara itu kan lewat sana semua. Baru sampai abad 19 dibuka itu kanal Suez itu untuk menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Arab, ya, atau Laut Merah gitu. Sehingga perdagangan mulai maju di dunia ini, ya. Nah, karena Mesir menasionalisasi terusan Suez itu, Inggris marah, ya. Kemudian dibantu oleh Prancis, ya, mereka menyerang Mesir, dan karena sentimen, ya, Arab dengan Yahudi ini, maka negara Yahudi ini bergabung dengan Mesir dan bergabung dengan Inggris dan Prancis untuk menyerang Mesir. Jadi ada yang disebut dengan Al-Udwanus Sulasi, ya, agresi 3 negara terhadap Mesir yang memiliki hak berdaulat untuk menasionalisasi terusan Suez itu. Nah, itu perang itu. Nah, itu kalah juga. Lalu kemudian, nah ini yang paling menyedihkan, tahun 1967. Jadi itu pertama 48, yang kedua 1956, yang ketiga ini perang tahun 1967. Itu perang tanggal 5 Juni, baru ya, kemarin, sampai 10 Juni, cuma 6 hari. Ya, di mana kekuatan negara-negara Arab itu bergabung, diwakili oleh 3 negara besar yang memiliki angkatan senjata lengkap, Mesir, Syria, dan Jordania. Ya, karena 3 negara ini yang berbatasan langsung dengan Israel, ya, dengan negara Zionis itu, dibantu oleh blok Uni Soviet waktu itu, ya, senjatanya, kapal, pesawat tempurnya, tanknya itu produksi Rusia semua, senjata-senjata. Ya, dibantu oleh blok Uni Soviet itu, ya, untuk memerangi Israel. Ya, ternyata cuma 6 hari dengan senjata yang lengkap, dengan kecanggihan teknologi, dengan
Waktu itu semangat ya pan-Arabisme, nah, gitu. Jadi mulai meninggalkan Islam itu. Jadi, semangatnya bukan semangat Islam, tapi yang diangkat oleh ya para pemimpin negara-negara Arab. Jadi waktu itu negara Arab itu membela Palestina itu bukan sipilnya, bukan masyarakat sipilnya. Tentu didukung oleh masyarakat sipil. Ya, ada mobilisasi pasukan dari kalangan sipil ya. Tapi waktu itu yang membela Palestina, yang ingin menyerang Zionis itu semuanya negara. Jadi pemimpin negara ini yang memimpin ya perlawanan, perang, ya katakanlah jihad. Tapi waktu itu bukan jihad istilahnya ya. Karena nggak mau disebut jihad juga mereka itu. Ya, itu perang melawan Zionis. Kenapa? Untuk menjaga marwah harga diri bangsa Arab. Jadi dulu yang diangkat itu kebangsaan, nasionalisme Arab. Ya, pan-Arabisme, nah gitulah. Nah, itu yang diusung itu dalam 3 perang itu, tahun 48, 56, 67 adalah pan-Arabisme. Pemimpin-pemimpin negara Arab yang memerangi Israel itu tidak dalam pembicaraan atau ungkapan-ungkapan resminya itu bukan mengatakan ini bukan perang suci, bukan perang jihad, bukan perang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kira-kira begitu. Nah inilah penyebab kekalahan. Jadi setiap tanggal 5 Juni itu dimulai di seluruh wilayah Israel, terutama daerah yang dekat dengan Masjidil Aqsa, itu diadakan namanya pawai bendera, Masiratul A'lam. Ya, mereka melakukan long march, warga Zionis ini mengepung Baitul Maqdis yang mereka yakini sebagai tempat pernah berdirinya kuil suci, ya, kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, ya, yang mereka istilahkan itu dengan apa? Bait HaMiqdash. Ya, kalau dalam terjemahan Arabnya Baitul Maqdis memang Bait HaMiqdash ini. Tapi di sisi lain mereka menamakannya juga sebagai Temple of Solomon, ya, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Ya, itu yang didirikan tahun kurang lebih 986 sebelum Masehi. Itu didirikan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Sebelumnya itu sudah didirikan juga oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa. Ya, cuma mereka ini bagaimana sejarahnya bisa mengubah itu semua menjadi kuil Sulaiman, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tahun 1967 itu hanya 6 hari. Jadi Israel ini, warga Zionis setiap tanggal 5 Juni, ya, itu memulai pawai long march mengusung bendera-bendera Zionis itu, mengepung Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Karena dulu tentara Israel itu, ya, setelah mengalahkan Mesir, merebut jalur Gaza dan Gurun Sinai. Itu kan Gaza itu sekarang yang dengan Rafah sekarang ini, itu kan langsung berbatasan dengan apa? Sinai, Pak, wilayah Mesir. Dulu itu satu kesatuan di bawah Mesir. Jadi perang 48, perang 56, ya, itu Gaza dengan Sinai itu berada di bawah pemerintahan kendali negara Mesir. Jadi dulu Gaza itu masuk Mesir, ya, karena perang 2 kali sebelumnya itu ya tidak berhasil mengalahkan Israel, tapi Mesir bisa mengontrol jalur Gaza. Tepi barat dan Yerusalem Timur dulu itu dikontrol oleh siapa? Yordania. Itu masih berdaulat, itu negara merdeka. Jadi Masjidil Aqsa itu tidak langsung dijajah oleh Zionis ya. Tahun 48 meskipun didirikan negara Israel itu enggak. Karena kan dibagi 2 itu wilayah negaranya. Nah, tepi barat dan jalur Gaza itu termasuk Masjidil Aqsa itu berada di bawah kontrol negara-negara Arab. Ya, Syria itu mengontrol dataran tinggi Golan. Nah, tahun 67 mereka kalah perang itu semuanya dicaplok oleh Zionis. Jadi seluruh wilayah Palestina praktis 99,9% itu sudah di bawah kendali Zionis dalam perang tahun 1967. Makanya banyak orang Arab mengatakan itu bukan perang, itu namanya perang-perangan. Masa 3 negara menghadapi 1 negara kecil itu kok bisa kalah? 6 hari lagi kalahnya, ya.
Coba sekarang lihat pejuang Gaza sekarang, udah 8 bulan, ya itu nggak pernah menyerah kalah. Nggak pernah mereka mengatakan kami kalah, menyerah, angkat bendera putih. Yang ada Israel makin babak belur. Babak belur di dalam negerinya, babak belur di dunia internasional, ya, babak belur di mahkamah internasional, ya, pemimpin Israel dan angkatan bersenjata itu diperintahkan supaya ditangkap karena melakukan kejahatan perang. Ya, mau membebaskan sandera, ya nggak bisa. Ya justru yang dibantai itu adalah rakyat. Ya, rakyat yang tidak tahu apa-apa. Ya, ini kan konflik bersenjata dengan kelompok perlawanan Islam di Palestina itu. Ya, mereka ingin mengembalikan tawanannya yang diculik oleh Hamas itu. Ya, tujuannya untuk apa? Simple, untuk ya tukar menukar tahanan. Karena tawanan yang orang Palestina di penjara Zionis itu sangat banyak, ya, belasan ribu. Nah, itu mau ditukar. Ya. Ya, cuma Israelnya apa? Kadung apa? Ya, malu. Ya, dia sudah kecolongan, udah kalah secara strategis, kalah secara intelijen, kalah secara strategis, ya, itu harga dirinya itu di dunia internasional langsung ambruk. Kenapa? Karena serangan 7 Oktober itu tidak bisa ditangkal dan tidak bisa dihentikan. Justru pejuang Palestina itu ya berhasil membunuh ribuan, kurang lebih 1.000 lebih tentara Israel, ya, yang ada di luar jalur Gaza itu, dan kemudian mengambil tawanan yang jumlahnya banyak sekali, ratusan, ya, dan sampai sekarang mereka tidak bisa membebaskan. Jadi target Israel itu sekarang mengepung jalur Gaza ini, ya, melakukan pembantaian genosida itu adalah untuk satu, mengembalikan tawanan, ya. Kemudian yang kedua untuk membunuh, targetnya ini membunuh 3 pemimpin Hamas. Ya, satu Yahya Sinwar yang pemimpin Hamas di jalur Gaza, yang kedua Muhammad Deif, ya, kepala militer Brigade Al-Qassam. Cuma ini jarang kelihatan ini yang kedua ini. Yang sering muncul Yahya Sinwar. Ya, yang ketiga adalah juru bicara Brigade Al-Qassam, yaitu Abu Ubaidah, yang suka tampil, ya, dalam siaran live, ya, apakah suaranya dan apakah bentuk fisik orangnya itu. Nah, 3-3 ini sampai sekarang masih bugar, ya, nggak bisa ditangkap. Itu kan berarti kan kesalahan intelijen, nggak bisa menangkap di mana orang ini ada. Ya. Padahal katanya intelijen Mossad itu paling hebat di dunia, ya, salah satu yang terhebat di dunia, tapi nggak bisa. Artinya apa? Sebelum memang operasi militer itu, ya, kelompok perlawanan Palestina Hamas ini sudah menangkap dan mengeksekusi semua mata-mata Israel, mata-mata Zionis ini yang ada di dalam wilayah Palestina. Sehingga apa? Mereka tidak memiliki akses informasi sedikit pun tentang serangan itu. Ya, makanya serangan itu dirahasiakan sampai sekutunya saja, sekutunya Hamas itu, Hizbullah, siapa itu, macam-macam itu, yang di backing oleh Iran, proksi Iran itu, nggak tahu serangan itu. Ya. Mungkin kalau tahu bocor juga itu, ya. Dibocorin juga sama sekutunya, kan bisa jadi, ya. Semua itu nggak ada yang dipercaya. Maka Hamas itu membersihkan semua jaringan militer itu dari penyusup dari spionase Israel itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perang 67 kalah. Ini kekalahan yang sangat telak, ya, ketika 3 negara memiliki kekuatan militer, ya, negara langsung yang turun tangan. Coba bayangkan, kalau sekarang kan kita mengeluh, mana ini militer negara-negara Islam? Ya, zaman dulu itu udah biasa, ya, Yaman kirim tentara ke Palestina, Saudi kirim tentara, itu tentara semua itu yang berjuang itu, Pak, bukan rakyat sipil yang nggak punya apa-apa, ya. Yordania kirim tentara, Mesir, Suriah kirim tentara, Libya mengirimkan tentaranya juga, sampai negara-negara di Afrika, Maroko apa. Tapi sekarang nggak ada. Nah, ini memang dunia terbalik-balik, ya. Kalau dulu yang membela Palestina, semangat itu adalah negaranya, tapi apa fondasinya? Nah, ini yang keliru. Fondasinya adalah kebangsaan,
fondasinya adalah tidak memandang masalah Palestina itu sebagai bagian dari masalah akidah. Maka kita ingat perkataan Buya Hamka. Ya. Hamka itu kan hidup masa-masa itu. Ya, menulis tafsir Al-Azhar, beliau itu mulai penulisannya kan dari tahun berapa? 62 ya, sampai keluar dari penjara Orde Lama tahun 66. 67 karya Tafsir Al-Azhar pertama terbit, itu beliau sudah memuat beberapa bagian dalam tafsir, terutama surah Al-Baqarah, kemudian surat Bani Israel, itu tentang memotret perang tahun 1967 itu seperti apa. Kenapa? Apa rahasianya bangsa Arab ini kalah melawan Israel? Itu bisa saudara baca dalam tafsir Al-Baqarah itu ayat 64. Ya. Falaula fadlum minallahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, itu sudah bisa dibaca di tafsir surat Al-Azhar. Intinya apa? Orang Arab itu kalah, negara-negara melawan Israel itu bukan karena bodoh. Bukan karena kalah cerdas dari orang Israel. Ya. Kan ada yang mengatakan, oh Yahudi ini ras unggul, ya, ras pinter, ya, jenius. Ya. Yang ambil contoh siapa? Yang diambil contoh itu Einstein misalnya kan. Ya, yang jenius itu Yahudi yang tinggal di Eropa sama di Amerika, itu pinter memang. Ya, kenapa? Karena milieu negaranya. Ya, karena negaranya memberikan kebebasan, memberikan kesetaraan, memberikan fasilitas orang untuk pinter. Tapi kalau Yahudi yang di Arab, ya goblok. Ya, Yahudi Arab tuh banyak. Ya, ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Yahudi, tergantung negaranya, mereka tinggal di mana ya. Yahudi yang di Afrika, ya bodoh-bodoh. Ya. Makanya yang Yahudi yang banyak memimpin negara Zionis sekarang itu kebanyakan dari Eropa dan Amerika. Nah, itu yang disebut dengan Ashkenazi, ya. Nah, jadi Yahudi Ashkenazi ini setelah diteliti DNA-nya itu kebanyakan bukan ras dari Yahudi murni. Mereka sudah bercampur dengan ras suku-suku Khazar yang ada di wilayah Asia Asia Barat ya. Seperti Iran, Afghanistan, kemudian Rusia, kemudian mereka menyebar di wilayah Eropa Timur. Ya. Nah, inilah yang kemudian menguasai negara Zionis sekarang. Jadi bukan murni 100% DNA-nya itu Yahudi, sudah bercampur dengan suku-suku lain, ya, terutama suku Khazar itu. Nah, apa kata Buya Hamka, ya, ulama besar yang menulis tafsir Al-Azhar itu, kesimpulannya adalah bahwa penyebab kekalahan bangsa Arab Muslim itu dalam perang 6 hari bulan Juni 1967 adalah karena mereka meninggalkan pangkalan hidup Islam. Tidak pernah mengusung Islam sebagai ideologi. Tidak pernah mengusung Islam sebagai pembeda antara yang hak dan batil ketika berhadapan dengan Israel. Ya, yang diusung itu apa? Ya, persatuan Arab, nasionalisme Arab, dan lain sebagainya. Ya. Ini yang diusung oleh pemimpin Arab pada saat itu. Bahkan mereka banyak yang terhipnotis dengan gerakan sosialisme Arab. Sosialisme itu dari mana? Dari pemikiran Karl Marx. Nah, Karl Marx ini asalnya dari mana? Ya Yahudi juga. Nah, kata Buya Hamka, aneh mau mengalahkan Yahudi, Zionis Israel, tapi ideologinya ngambil dari Yahudi. Ya lu dikadalin lah. Ya, ente bakal dibodoh-bodohi gitu. Karena ideologinya dari Yahudi, kalau ente mau mengalahkan Yahudi tidak bisa. Nama Nabi Muhammad dikalahkan dengan Karl Marx. Di dunia Arab pada saat itu begitu. Ya, mengagungkan, mengidolakan ideologi sosialisme Arab. Ya. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, ini hidup sejaman dengan Hamka. Tapi beliau wafatnya masih terakhir sebelum saya ke Mesir itu tahun 96. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali 96. Karena lahirnya memang masih di bawah Hamka jauh ya. Kalau Hamka itu kan lahir 1917. Kalau Syekh Al-Ghazali ini kurang lebih lahirnya 1921 gitu ya. Nah, kalau Qardawi itu 1926. Nah, Syekh Al-Ghazali ini gurunya Syekh Qardawi. Apa dia yang bilang?
Beliau banyak menulis buku-buku yang mengkritik kondisi bangsa Arab tahun 70-an. Dalam bukunya, ya, Al-Yahud Al-Ghasibun wa Daulatuhum Israel, beliau mengatakan apa? La syakka fi anna qadatal Arab wa kathiran min nukhabihim as-siyasiyah wal fikriyah wal thaqafiyah sahamat fi dzalik. Tidak ada keraguan lagi bahwa pemimpin-pemimpin Arab dan banyak elit politik, intelektual dan budaya mereka itu berkontribusi terhadap kekalahan tahun 67 itu. Ya. Kenapa? Li'annahum jahilu risalatahum, karena mereka bodoh, jahil terhadap risalahnya, risalah agama Islam. Wa nasu tarikhahum, mereka lupa, ya, insomnia, ya, lupa terhadap sejarahnya. Yang bisa mengalahkan penjajah atas bangsa, atas Masjidil Aqsa itu siapa? Mestinya kan berkaca, bergurunya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad SAW itu adalah arsitek pertama pembebasan Masjidil Aqsa. Kalau mau berguru kepada siapa dong membebaskan Palestina itu, Masjidil Aqsa? Ya kepada Umar bin Khattab yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Kalau Anda mau berguru mengalahkan Zionis, mengalahkan Yahudi penjajah itu, maka Anda berguru kepada siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa, ya, mengusir tentara salib yang waktu itu menjajah Baitul Maqdis. Nah, kok ini bergurunya kepada Yahudi? Ya, Karl Marx, ya bagaimana? Tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, maka banyak orang-orang Arab itu insomnia, lupa sejarahnya. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa asyu fi dunyan nas adnaban wa an kitabillahi wa hadyin fihi ghuraba. Ya, mereka ini hidup di dunia manusia itu menjadi pengekor. Ya, pemikiran dari luar diimpor. Ya, ini menarik diambil. Tapi dia melupakan akar sejarah Islamnya itu sendiri. Melupakan akar ideologi Islam itu sendiri. Di mana Islam ini komplit, ya, mengajarkan kepada kita bukan hanya sholat, ibadah, ya, akidah, tetapi juga mengajarkan kepada kita apa? Perlawanan, ideologi perlawanan terhadap penjajah. Itu lengkap Islam itu. Makanya kenapa resolusi jihad ada lahir di Indonesia ini setelah proklamasi kemerdekaan? Ya karena itu benarnya Indonesia ini, itu hebatnya ya. Ulama kita ini bersama pemimpin kita itu mengambil ideologi Islam ketika mempertahankan negara yang baru diproklamasikan itu. Makanya Belanda bisa diusir lebih cepat, ya. Ya kan? Dia mau berkuasa terus itu. 45 kita proklamasi dia nggak akui. Masuk lagi tahun 46, masuk lagi agresi tahun 48. Ya. Kemudian mereka baru keluar tahun berapa? 49 hasil konferensi. Cuma revolusi itu cuma 4 tahun loh. Cepat itu. Kenapa? Karena pemimpin dan ulama Indonesia, umarok dan ulamanya itu bersatu berpegang kepada cita-cita Islam sebenarnya. Ya. Menghadapi penjajah itu dengan jihad fisabilillah. Ya, tapi kalau kondisi yang di Arab itu beda. Ya. Ini ulamanya maunya begini, jihad fisabilillah, tapi pemimpinnya nggak mau. Ya. Lawan Israel, lawan, tapi bukan jihad itu. Mereka nggak mau mengatakan itu jihad fisabilillah, ya. Nah, apa yang dirahmati Allah jadi mengekor. Pemikiran ini Karl Marx diimpor, pemikiran Lenin diimpor, ini diimpor. Tetapi dari kitabullah mereka terasing. Wa an kitabillahi ghuraba. Terasing dari petunjuk Al-Qur'an. Ya. Kana al-Arab fil uqudil madiyah. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Fi harbihim ma'a daulatil qiyani sahyuni azhadan nasi fi kitabihim. Jadi bangsa Arab dulu ini potret ya yang menggambarkan situasi bangsa Arab kenapa bisa kalah itu. Ini potret yang paling tepat ya. Dahulu di dekade-dekade yang lalu ketika bangsa Arab ini memerangi Israel, ya, itu mereka adalah orang bangsa yang paling jauh dari Al-Quran, dari kitabnya sendiri. Azhadan nas fi kitabihim. Jadi bangsa Arab Islam ini di negara-negara Arab itu yang paling jauh dari kitab sucinya. Sementara,
Wa kana al-yahud al-saqan nasi bi tauratihim. Yahudi itu dalam pandangan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu kelompok suku bangsa yang paling lekat, paling rekat dengan kitab Tauratnya. Ya. Itu dalam perang-perang ya yang dihadapi oleh Israel, termasuk perang Gaza ini, itu tentara Zionis itu selalu bawa Taurat. Dia bawa itu kitab sucinya. Dia baca, ini jadi inspirasi. Kenapa? Karena mereka terdorong untuk merebut Palestina, Baitul Maqdis itu untuk apa? Membangun kembali kuil Sulaiman yang sudah dihancurkan ya sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa? Dalam keyakinan Yahudi, mereka selama ini ibadah ribuan tahun kepada Allah, menurut Tuhannya mereka, Yahweh itu ibadahnya itu tidak sempurna dan tertolak. Kenapa? Karena rumah Tuhan menurut mereka, tempat menyimpan tabutnya itu kan sudah hancur, dihancurin. Ya, lembaran-lembaran asli Taurat ya yang dulu dicatat oleh Nabi Musa ya, itu kan dulu ada di dalam sebuah tabut. Nah, tabutnya itu tabernakel ada di dalam situ sakit. Nah, itu diungkapkan, ada disinggung dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Baqarah. Ya, fihi sakinatun min rabbikum dan seterusnya, wa baqiyatun ma taraka al-Musa wa al-Harun tahmiluhul malaikah. Kan ada ayatnya itu ya. Soal Al-Baqarah itu. Nah, lembaran Taurat yang asli dari Tuhan turun kepada Nabi Musa itu di dalam tabut, di dalamnya ada Shekinah. Ini bahasa-bahasa Yahudi itu ada juga dalam Taurat, dalam Al-Quran itu. Ya, dikutip oleh Allah, itu hancur, kemudian rumah Tuhan itu juga dihancurkan oleh musuh. Pertama oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Jadi Sulaiman membangun itu 986. Ya, Nebukadnezar dari Babilonia itu datang merebut ya, menghancurkan Baitul Maqdis itu tahun 586. 570 atau 86 ya. Jadi 450 tahun ini berdiri kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, maka dikenallah dengan peristiwa perbudakan bangsa Israel oleh Babilonia. Jadi bangsa Israel itu semuanya dia apa? Dikeluarkan dari Baitul Maqdis, digiring jadi budak ke wilayah Irak, Mesopotamia. Ya, itu diperbudak selama 50 tahun. Ya. 50 tahun setelah itu Kaisar Persia menyerang Babilonia, mengalahkan Nebukadnezar dan mengembalikan bangsa Yahudi ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Paham sampai sini nggak? Ada hutang sejarah bangsa Yahudi kepada bangsa Iran. Persia, Kaisar Persia namanya Cyrus yang Agung, atau dalam bahasa mereka itu Kores. Ya. Kaisar Kores itu yang membebaskan Yahudi dari perbudakan Babilonia. Jadi ada sejarahnya itu, mereka hutang budi. Ya, makanya Yahudi nggak berani macam-macam itu dengan Persia. Ya. Nah, kalau ditanya sekarang kok bisa saling serang, nah itu nanti perlu pembahasan lain ya. Nah, itu gimana ceritanya itu bisa begitu? Apakah beneran atau cuma main-mainan itu? Ya, tapi sejarahnya Israel itu, bangsa Yahudi itu nggak pernah bisa melupakan jasa siapa? Kaisar Persia ya, yang membebaskan mereka dari perbudakan Babilonia. Dikembalikan. Setelah 50 tahun diperbudak itu lalu dibangunlah kuil yang kedua. Yang sudah hancur tadi dibangun lagi atas perintah siapa? Herodotus. Herodotus ini wali atau gubernur orang Yahudi yang diangkat oleh Romawi, ya, Romawi Timur untuk membangun kembali kuil yang kedua. Lalu kuil yang kedua ini nanti bakal dihancurkan lagi, ya, sebagai bentuk azab dari Allah. Kenapa? Karena Yahudi Bani Israel ini sudah membangkang dari ajaran Allah, membunuhi para nabi dan rasul, korbannya Yahya, Zakaria, dan Nabi Isa itu mau dibunuh sama mereka. Disalib, tapi kan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, maka setelah wafatnya Nabi Isa, Yahudi ini, Bani Israel dihukum oleh Allah. Maka dihancurkanlah itu Baitul Maqdis, atau versi mereka kuil Sulaiman itu, ya, untuk keberapa kalinya? Yang ketiga. Ya, itu pada tahun 70 Masehi.
setelah Nabi Isa meninggal, wafat ya, kalau menurut versi mereka, kalau kita diangkat ke langit. Ya. Oleh siapa? Atas perintah Kaisar Titus dari Roma. Titus Flavius, ya. Maka setelah itu nggak ada. Tidak ada lagi. Jadi dari tahun 70 Masehi sampai 1948, berapa tahun? hampir 1900 tahun, ya. Itu tidak ada wujudnya orang-orang Bani Israel itu di Palestina. Ya, karena dihancurkan. Ya, maka mereka berdiaspora. Ya, sebagian ada yang kayak Amerika, ada Eropa, ini dan sebagainya. Ada yang ke Andalusia, termasuk di Andalusia itu kan dulu banyak Yahudi itu. Ketika kalah umat Islam di sana, mereka ikut di inkuisisi, ya, diselamatkan oleh Utsmani. Maka banyak yang tinggal di Eropa Timur, wilayah jajahan Utsmani. Ya, di Yunani juga, ada yang di Afrika, ada yang di Asia, macam-macam di Asia Selatan dan seterusnya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, itulah hukuman terhadap Bani Israel. Nah, kalau sekarang mereka mengklaim ya kembali tanah itu, ya nggak punya dasar. Kalaupun ini dengan tanda petik ya, quote in quote, kalau memang benar kuil Sulaiman itu pernah ada berdiri di atas wilayah yang saat ini kita kenal Masjidil Aqsa, wilayah persegi panjang 4 itu 14,4 hektar, 144.000 meter persegi itu memang betul itu jika benar itu lokasi kuil Sulaiman yang dulu dibangun 900 itu sebelum Masehi, ya, maka mereka sudah tidak punya hak lagi untuk menguasai Baitul Maqdis. Tidak punya hak lagi untuk menguasai tanah Palestina. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Kan Yahudi ini kan terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya, perjanjian dengan Taurat. Selama mereka soleh, mereka taat, mereka mematuhi Allah, dan tidak membangkang kepada ajaran para nabinya yang membawa ajaran tauhid ini, maka mereka diberikan hak itu. Tetapi ketika mereka membangkang, ya selesai urusannya. Perjanjian sama Tuhan udah gak ada lagi. Paham sampai sini ya? Ya. Maka itu nggak berhak lagi mereka. Maka Baitul Maqdis yang dulu memang, kalau memang itu dikatakan sebagai tempat kuil Sulaiman, lalu kemudian dikembalikan status kesuciannya ke zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu, kalau dalam riwayat hadis sahih dari Rasulullah, itu tidak membangun kuil, beliau hanya memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa. Ya. Dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah dikatakan, ini hadis sahih, lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha salasan. Ini terkenal hadisnya. Ketika Nabi Sulaiman putra Daud selesai merenovasi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dia minta kepada Allah 3 perkara. Dia mohon kepada Allah. Pertama, minta kekuasaan kerajaan yang tidak akan ada lagi setelah dia meninggal. Ya, kekuasaannya seperti itu nggak ada. Jadi kekuasaan Sulaiman ini hebat, ya. Mengungguli siapa? Mengalahkan Alexander the Great, mengalahkan raja Zulkarnain lah katakan begitu ya, atau Sirus yang agung dan sebagainya. Itu nggak ada kerajaan yang lebih hebat teknologinya, militernya, ya, infrastrukturnya sebagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Yang kedua, minta bahwa keputusannya itu sesuai dengan hukum Allah. Ya, tidak keluar dari ajaran Taurat. Ya, Nabi Musa alaihissalam tidak keluar dari wahyu yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman. Yang ketiga, minta tidak ada orang yang datang ke tempat ini kecuali untuk sholat. Dia niatnya hanya untuk itu, kecuali ya minta kepada Allah agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? 2 permohonan Nabi Sulaiman yang pertama diberikan kepada beliau, dan 1 permohonan terakhir itu adalah untuk saya dan umat saya, Allah kabulkan. Jadi itu hak miliknya umat Islam. Ini berdasarkan hadis dari itu.
Itu hak miliknya Rasulullah SAW. Kenapa? Yang melanjutkan estafet kenabian, kenubuahnya Nabi Isa adalah siapa? Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang berhak mendirikan kembali Masjidil Aqsa itu kalau dalam tradisi Judeo-Kristian adalah Mesias. Mesias itu juru selamat, Nabi penyelamat, Nabi akhir zaman. Ya sudah hadir, yaitu sosoknya siapa? Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kalau orang Kristen mau pengen ada turun lagi Mesias, ya itu konsepnya keliru. Yahudi pengen membangun kembali Suil Sulaiman ketika turun Mesias, ya udah sudah telat. Ente kalau mau selamat, mau kembali ke Masjidil Aqsa, ya kembali seperti ajarannya para nabi dan rasul, Anda syaratnya harus ikut bergabung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Anda harus jadi orang Islam lagi yang benar. Kan dulu nenek moyangnya yang pengikut Musa, Sulaiman, Daud itu kan orang Islam juga. Tapi dalam konteks zaman itu namanya wa nahnu lahu muslimun. Quran kan bilang begitu. Ya, semua Nabi Bani Israel, umatnya yang taat, yang setia dengan perjanjian dengan Allah, itu disebut muslimun, muslim mereka. Cuma syariatnya belum seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariatnya mereka berbeda. Ya sholatnya nggak seperti kita, walaupun menghadap kiblat juga, tapi waktunya beda. Tata caranya tidak sesempurna kita. Ya, kita kan mulai takbiratul ihram sampai salam itu sempurna. Semua tata cara sholatnya Nabi dan Rasul sebelumnya itu ada dalam syariat sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Yahudi mau selamat, Yahudi mau Bani Israel mau kembali menguasai Masjidil Aqsa, ayo bareng-bareng lah dengan umat Islam. Ya syaratnya ente masuk Islam dulu. Itu begitu dalam pandangan akidah Islam, ya. Insya Allah. Ini kok kemana-mana saya ngomong, ya. Kembali lagi ke laptop, ya. Jadi Yahudi itu yang kata Syekh Muhammad Al-Ghazali itu paling dekat dengan kitab sucinya. Dia bawa kemana-mana perang itu. Ya, minta pertolongan Yahweh, ya, Tuhannya mereka. Lah orang Islam, ya, tentara Muslim yang perang melawan Yahudi, nggak ada bawa Quran. Pemimpinnya yang keluar-keluar anti Yahudi, anti Zionis, mana dia bisa baca Quran? Ya. Maka ini kelemahan yang pertama. Karena lisu mutahammisan fil hujum. Kalau ada musuh, ya, ini ada pencuri, ini kan Zionis ini kan ibaratnya mencuri tanah orang. Ya, dia nggak berhak lagi atas tanah itu. Sertifikatnya udah dicabut, ya, udah dicabut sama pemilik kuasa. Tapi dia ngaku-ngaku, gue masih punya hak tinggal di situ. Lah sertifikatnya lu aja nggak punya, udah diambil sama Allah kan, udah dikasih kepada umatnya Rasulullah. Ya, berarti dia kalau menguasai apa? Pencuri. Kana lisu mutahammisan fil hujum. Ini pencuri-pencuri ini, itu semangat untuk apa? Semangat untuk menyerang, antusias menyerang, merebut Baitul Maqdis. Tetapi wa rabbul baiti baridan fid difa. Sementara kita umat Islam yang punya tanah itu, yang punya hak sertifikat Masjidil Aqsa itu, kok kita mempertahankannya dengan apa? Setengah-setengah, dingin. Tahu dingin? Ya, makanan kalau dingin kan gak enak. Ya, kita ada orang tua kita dihina, dicaci maki oleh orang. Ya, lalu kita nggak bela orang tua kita, itu namanya kita punya berhati dingin. Ya, hati kita itu nggak punya ghirah. Agama kita dihina, tapi kita nggak marah, itu berarti kita punya hati dingin, nggak punya ghirah. Nah, itu begitu bangsa Arab waktu itu. Ya, bari dan fid difa, nggak punya apa? Nggak punya semangat untuk mempertahankan tanahnya sendiri. Nah, beliau sampai kepada kesimpulan apa? Inna Israila daulatun qamat ala a'midatin minat Taurati wal bunduqiyah wat takhtitil yahudiyyil zaki wal aun as-salibiyyil kabir wat takhadulil arabiyyil mudabbar. Israel itu negara yang tegak berdiri di atas 5 pilar. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, 1, Taurat. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan ya negara Israel Zionis itu negara sekuler. Nggak ada. Ya,
Nggak ada itu negara sekuler. Dia negara religius. Nama negaranya aja ambil nama lakopnya Nabi Yakub. Israel itu kan Nabi Yakub. Nama julukannya Nabi itu. Ya. Ada nggak nama negara di dunia ini? Nama negaranya Muhammad. Ada? Nggak ada. Kita kalah tuh sama dia. Ya. Ada nggak negara yang mayoritas Kristen? Nama negaranya Yesus? Nggak ada. Yahudi itu bangun negara tahun 48 pakai nama negaranya apa? Dari nama Nabi. Coba bayangkan. Itu bukti satu udah nggak terbantahkan, itu negara religius itu. Cita-citanya merebut itu apa? Cita-cita dari kitab suci. Kitab suci mereka tentu yang sudah dipalsukan. Ya, lah kita umat Islam baru ngaji dikit bab jihad, bab politik, udah dibilang apa? Teroris. Takut gitu. Dibilang ekstremis, radikal, baru bahas masalah perlawanan terhadap penjajah. Gitu. Baru ngaji belajar tentang bagaimana menerapkan syariat Islam yang kafah, udah dibilang macam-macam. Ya kan? Ini yang disebut apa? Nah, kita ini dingin, gak punya ghirah, ya, terhadap agama sendiri. Yahudi itu membangun negaranya berdasarkan Taurat, satu. Yang kedua, bundukiyah, senapan, senjata. Jadi dia udah siapkan. Nih, modal gua kitab suci Taurat, modal yang kedua senjata. Maka semua negara-negara pendukungnya memasok senjata. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran, ya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya. Allah kasih kesempatan Yahudi untuk bertobat, ya, untuk memperbaiki sikapnya, dikasih kesempatan, dikasih apa? Anak yang banyak, harta yang banyak, dan pendukung negara-negara besar yang banyak. Itu. Jadi Israel itu kalau nggak disuplai senjata oleh negara pendukungnya, itu selesai. Ya, makanya yang dituntut oleh rakyat negara-negara barat itu stop ekspor senjata ke Israel. Ya. Itu yang diprotes oleh banyak rakyat negara-negara di Eropa dan Amerika. Ya. Yang ketiga apa? Perencanaan Yahudi yang cerdas. Takhtid. Dia punya perencanaan, dia punya target. Target ini harus diwujudkan. Semangat mewujudkannya itu menyala. Nah, jangan kita doang menyala abangku, ya, tapi nggak punya rencana. Ya, duit kagak punya, senjata kagak punya, mau bikin apa lu? Ya kan? Yahudi itu rencananya matang, sistematis dia. Jaringan finansial dikuasai dulu. Nah, negara-negara Eropa Perang Dunia ke-1 itu semua ngutang sama bankir Yahudi kalau mau beli senjata. Coba. Makanya Inggris balas budinya apa? Berikan tanah Palestina kepada kelompok Zionis. Ada suratnya dari Menteri Luar Negeri Inggris, James Arthur Balfour, ya, kepada Lord Rothschild, ya, bukan Lord Rangga, ya, bukan Lord macam-macam, ya. Nah ini, yang ketiga, yang keempat apa? Bantuan besar tentara salib. Loh, kok bisa? Ini ada warna salibnya juga di sini, di belakang Israel ini. Ya, didukung oleh siapa? Negara-negara pendukung ya, pendukung Zionis yang garis keras itu Amerika. Itu adalah dikuasai Amerika itu oleh kelompok evangelis. Kelompok Kristen evangelis ini adalah Protestan. Ini yang paling getol menyuarakan supaya presiden, siapapun pemimpin Amerika itu harus mendukung Israel. Kalau ada yang tidak mendukung, mati dia. Seperti John Kennedy, ya, itu dibunuh. Kenapa? John Kennedy itu satu-satunya yang Katolik, presiden Katolik di Amerika, cuma dia. Maka dibunuh, harus diganti. Makanya sekarang presiden Amerika itu selalu Protestan, evangelis. Bohong kalau Amerika negara sekuler, bohong. Kenapa? Dia didirikan, sumpah angkat jabatan presidennya aja, itu semua pakai kitab suci, ya, pakai renci itu.
apa namanya, cuma prakteknya aja sekuler, seolah-olah sekuler, rakyatnya seolah-olah sekuler. Tapi sistem politiknya itu semua cermin keagamaan. Maka dia dukung Israel itu mati-matian. Kenapa? Kelompok ini mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa namanya, kebangkitan, ya, turunnya apa, juru selamat, ya, Nabi Isa ke dunia terakhir itu kecuali dengan apa, membangun kembali kuil Sulaiman. Jadi bertemu itu ideologinya evangelis dengan Zionis, ya. Maka itu rahasianya. Yang kelima, at-takhadulul arabiyyil mudabbar, kegagalan bangsa Arab yang direncanakan. Jadi udah gagal pakai rencana lagi, kan gobloknya minta ampun. Ya, orang kalau gagal karena nggak sengaja, itu lain. Ini gagalnya direncanakan. Musuh merencanakan, dianya sendiri, pemimpin Arabnya merencanakan. Udahlah kita tinggalin aja Palestina. Makanya setelah perang 67, perang 73, selesai. Bye-bye Palestina. Ya, itu urusan ente sendiri. Silakan lu mau lawan-lawan, ya. Sampai sekarang begitu kan. Iya, nggak ada pembelaan. Nah, bagaimana kita membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis? Nah, inilah insya Allah tema bulan depan. Ya, ini baru muqaddimah. Ya, jangan buru-buru. Ya, nanti kehabisan tema saya nanti. Ya, demikian. Jadi banyak sekali nanti Al-Quran itu berbicara tentang bagaimana kita harus membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis sebagaimana Rasulullah dulu membentuknya. Isyaratnya banyak dalam Al-Quran. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz izin bisa untuk sesi tanya jawab sebentar. Ya. Ya, mungkin satu atau dua pertanyaan, barang cuma ada yang bertanyakan silahkan. Mungkin saya pakai aja Ustaz, terkait dengan Hamas Ustaz. Hamas itu kan didirikan oleh Syekh Muhammad Yasin di tahun 1987. Ya. Dan dengan penuh keyakinan bahwa di tahun 2027 Israel hancur. Karena di Israel itu, di bangsa Yahudi itu ada suatu gejala 40 tahunan. Jadi setelah 40 tahun itu ada perubahan. Itu mulai zaman Musa. Itu kayak seperti itu Ustaz. Namun pandangan Ustaz terkait itu Ustaz, apakah kira-kira prediksi dari Syekh Muhammad Yasin itu kira-kira bisa akurat atau insya Allah mungkin ada kontrol yang lain? Silakan Ustaz. Terima kasih. Firasat orang soleh itu adalah salah satu sisa-sisa dari kenabian. Artinya apa? Nabi dulu juga memiliki firasat yang tajam. Nah, ketika Nabi wafat tidak ada wahyu, maka yang tersisa kepada kita umat Islam ini ada firasat. Tapi firasat bukan sembarangan, firasatnya orang soleh tentang masa depan umat, tentang bagaimana memperbaiki umat. Ada firasat yang baik lalu diikuti dengan perencanaan yang baik. Nah, itu jadi insya Allah benar. Insya Allah benar, ya. Karena itu Nabi mengatakan firasatul mukmin itu penting, ya. Firasatnya orang soleh itu adalah menjadi sisa dari bagian-bagian kenabian yang ada pada zaman dahulu. Nah, tentu firasat ini tidak boleh hanya sekedar wacana, ya. Dulu Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali tahu, yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya, ulama besar mazhab Syafi'i, Hujjatul Islam, rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, diberi kepercayaan untuk mengelola lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh Daulah Saljuk, ya. Dia sudah mempunyai firasat tahun 1096, ya. Imam Al-Ghazali memprediksi, punya firasat bahwa Baitul Maqdis akan direbut oleh tentara salib. Padahal waktu itu belum ada perang salib. Perang salib pertama itu kemudian tahun 1099 baru ada. Dan langsung
jatuh ke tangan tentara salib itu Baitul Maqdis. Jadi firasatnya beliau itu benar. Tapi apakah beliau hanya menyampaikan firasat yang buruk? Enggak. Dia berusaha untuk membangunkan umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam supaya bangkit berjihad fisabilillah untuk mengembalikan Baitul Maqdis. Itu dilakukan usaha sistematis. Ya, dengan membuat kurikulum, dengan memperbaharui risalah ulama, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, baru hasilnya itu dipetik kurang lebih 40 tahun kemudian, ya, muncul generasi Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki punya Imaduddin Zanki dulu. Imaduddin Zanki punya anak Nuruddin Zanki. Nah, ini penguasa-penguasa inilah yang mewarisi perjuangan yang ditanamkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, gitu. Jadi tentara-tentara, perwira-perwira, pejabat-pejabat di zaman itu lulusan dari madrasah Abdul Qadir Jilani dan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi mereka ini belajar agama, ya. Jadi kalau orang belajar agama, pejabat belajar agama, perwira militer belajar agama dengan benar, itu baru bisa bangkit. Baru umat ini bisa melawan. Kalau enggak, susah. Ya. Nah, itu baru dipetik di situ. Nah, puncaknya baru tahun 1187. Ya, berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin itu juga firasat. Ya, firasatnya orang soleh itu membuahkan hasil. Apa buktinya? 40 tahun kemudian, itu tahun 2007. Ya. 87 itu 2027 ya. Ya, itu kenapa beliau memetakan seperti itu? Karena generasi itu butuh waktu 40 tahun untuk mengubah mindset. Ya. Itu. Untuk mengubah mindset itu perlu 40 tahun. Kenapa? Dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan yatihuna fil ardi arba'ina sana. Ya, orang-orang Yahudi itu dulu setelah menolak ajakan Nabi Musa untuk masuk ke Masjidil Aqsa, merebut Masjidil Aqsa untuk membersihkan Baitul Maqdis dari kemusyrikan, mereka menolak, nggak mau berjihad. Ya, maka dihukum oleh Allah terlunta-lunta di gurun Mesir, di gurun Sinai itu 40 tahun. Supaya apa? Ini untuk membersihkan, ganti generasi. Baru setelah ini berganti generasi, Nabi Musa juga wafat. Nah, Bani Israel itu dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini muridnya Nabi Musa. Ya, coba cerita Nabi Musa dengan Khidir itu. Ya, itu kan idqala Musa li fatahu. Ya kan? Nabi Musa itu bawa asisten pribadi, masih muda, anak muda ini yang namanya Yusha bin Nun. Ya, ketika mau berjumpa dengan Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam. Ya, itu Yusha bin Nun ini yang memimpin Bani Israel setelah masa 40 tahun lewat. Nah, itu udah benar tuh. Bani Israelnya bukan Bani Israel kaleng-kaleng seperti yang mereka menolak itu, berjihad. Nah, baru jihad masuk Baitul Maqdis bisa. Ya, Allah berikan kemenangan buat mereka. Padahal waktu itu dalam riwayat hadis Nabi digambarkan itu waktu sudah menjelang maghrib, terbenam matahari. Tapi Nabi Yusha bin Nun minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu supaya engkau hentikan perjalanan matahari ini. Ya, karena kami belum selesai perang. Jadi satu-satunya, ya, pernah matahari itu berhenti berputar, itu zaman itu. Untuk apa? Memungkinkan Bani Israel menang dalam perang jihadnya. Jadi mereka mujahid dulu itu, Bani Israel itu. Yang benar ya, bukan yang sekarang. Itu berhasil masuk ke Baitul Maqdis, ya, merebut Baitul Maqdis dari orang-orang musyrik, itu karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ 40 tahun ini jadi hukum sosial. Kalau Anda ingin mengganti generasi dengan generasi yang baru, itu perlu waktu minimal 40 tahun. Kenapa? Ada Nakbah tahun 48, ya, bangsa Palestina terusir
tentu 40 tahun sebelumnya itu sudah terjadi. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang menyebabkan bangsa Palestina terusir. Ya, 40 tahun itu mencerminkan apa? Ketidakpedulian terhadap Islam. Itu awal runtuhnya itu tahun 1917. Perjanjian Balfour itu tahun 1917, ya kan? 40 tahun setelah itu Palestina jatuh, diambil Yahudi, ya kan? Kenapa? Karena 40 tahun pertama ini orang Islam itu udah nggak benar ya pemahaman dan pengamalan Islamnya. Nah, setelah 48 perlu waktu 40 tahun lagi untuk melahirkan generasi baru yang melawan dominasi Yahudi itu. Nah, itulah muncul generasi Intifadah. Intifadah itu baru ada tahun 488. Ya, 88 berapa? 40 tahun. Itu 40 tahun yang kedua. Dari tahun 88 atau 87 ya, itu prediksinya Ahmad Yasin, inilah baru akan ada perlawanan itu bisa mulai mengalahkan dominasi Israel. Dominasi Zionis. Ya, yang insya Allah diprediksi tahun 2027, itu juga 40 tahun. Ya, tapi catatan dari saya mungkin begini, bukan otomatis kalah mutlak Israel itu tahun 2027, tapi kalau saya melihatnya itu adalah awal dari kehancuran. Ya, karena kehancuran itu berproses. Ya, nah ini mulai awal rapuhnya pertahanan Israel itu sejak serangan 7 Oktober 2023. Nah, itu sudah awal dari kehancuran. Tapi itu berproses. Apakah Allah wujudkan tahun 2027? Itu bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi itu berproses, bisa jadi ini awal. Ya, 2027 baru awal saja. Nanti yang melanjutkan yang 40 tahun berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya membacanya seperti itu ya. Tidak harus mutlak 2027 setelah berakhir semua Zionis itu. Ya, kita kan nggak tahu kapan kiamat. Ya kan? Kita nggak tahu kapan kiamat. Karena berakhirnya dominasi Yahudi itu tanda kiamat. Itu masuk waktu kiamat itu. Jadi mau cepat apa mau ntar? Nah, itu tergantung Anda itu. Kalau saya memahaminya tidak begitu. Ya, jadi bisa berproses lagi. Nanti ada proses lagi 40 tahun baru nanti betul-betul terwujud Thaifah Mansurah. Ya, barangkali itu setelah periode ini. Atau bisa juga sebenarnya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.